Pemirsa, jasad seorang pria dalam kondisi termutilasi dan dimasukkan dalam koper ditemukan di salah satu kamar apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Warga yang tinggal di kawasan apartemen Kalibata City, Tower Ebony, lantai 16, dikejutkan dengan adanya penemuan mayat seorang pria dengan kondisi termutilasi di salah satu kamar. Selain termutilasi, jasad korban yang diketahui bernama Rinaldi Harley Wismanu ini juga ditemukan di dalam koper terbungkus plastik. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, penemuan jasad berdasarkan informasi adanya laporan orang hilang pada 12 September lalu yang dilaporkan oleh seseorang bernama Muhammad Arif Alfian Firdaus yang menyatakan korban telah hilang dari apartemennya di Tower Taman Sari, Semanggi. Memang tadi baru saja ditemukan mayat yang memang korban mutilasi ya, yang disimpan di dalam satu koper. Ya, koper. Tim lagi melakukan olah TKP sampai dengan saat ini di TKP. Ada indikasi memang bahwa mayat tersebut seseorang dengan inisial RHW. RHW setelah kita lakukan pencocokan karena memang pada tanggal 12 September yang lalu ada laporan dari seseorang yaitu Muhammad Arif Alfian Firdaus yang datang ke Polda Metro Jaya melaporkan seseorang atau saudaranya itu hilang sejak tanggal 9 September yang lalu di apartemennya di Taman Sari, Semanggi. Gudang penyimpanan makanan ringan PT Indomarko di Jalan Lintas Sumatera, Deli Serdang, Sumatera Utara habis terbakar. Tidak ada korban jiwa tetapi kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Gudang penyimpanan makanan ringan PT Indomarko di Jalan Lintas Sumatera, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar Rabu siang. Api pertama kali terlihat dari ruang tengah tempat penyimpanan makanan ringan. Karyawan gudang yang melihat asap mengepul berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun tiupan angin membuat api cepat membesar dan menyambar tumpukan ban di dalam gudang. 8 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian. Ban bekas di dalam, jadi mungkin ya kesulitan anggota dalam pemadaman. Tetapi saat ini petugas pemadam kebakaran Deli Serdang maupun Kota Medan telah bisa mengamankan titik api, Pak. Jadi ini sedang masuk proses pemadaman, Pak. Ya, akses airnya agak sulit, Pak, tapi ini sudah berangsur-angsur mulai bisa membaik masalah airnya, Pak. Dugaan sementara penyebab kebakaran dari percikan api di salah satu ruangan gudang. Penyebabnya dari percikan dari arus listrik sementara, yaitu jawaban daripada pihak dari perusahaan. Namun kita nanti dari pihak Citipol kita ya ataupun dari pihak lapor mungkin nanti menyusul setelah apinya padam. Petugas kepolisian sektor Tanjung Morawa masih melakukan penyelidikan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Petugas juga masih meminta keterangan dari beberapa saksi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Bribka Christine M. Batveni, Polwan Polda Papua, dikebumikan di TPU AB Pura, Jayapura, Papua. Almarhum menghembuskan nafas terakhir akibat ditabrak Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi. Pemakaman almarhum Bribka Christine M. Batveni dilakukan secara militer oleh Polda Papua dan jajaran. Almarhum dikebumikan di tempat pemakaman umum Distrik AB Pura, Kota Jayapura, Rabu sore. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, sahabat, dan rekan kerja di Direktorat Propam Polda Papua. Almarhum menghembuskan nafas terakhir akibat ditabrak Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi. Wakil Bupati yang kini maju sebagai calon Bupati Yalimo tersebut diduga mengendari mobil dalam keadaan mabuk hingga menghantam korban yang dalam perjalanan ke kantornya di Polda Papua.
Rekaman video pengawas memperlihatkan mobil yang dikendarai RD Dabi berkecepatan tinggi masuk ke jalur berlawanan dan menabrak motor korban. Saat ini kepolisian telah menahan Wakil Bupati Yalimo RD Dabi dan mendalami keterangan pelaku termasuk saksi-saksi. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Anggota Satlantas Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara nyaris ditabrak angkot. Video amatir aksi polisi bergantung di depan angkot menjadi viral di media sosial. Ya pemirsa, inilah video amatir yang merekam detik-detik Bribka Panal Simarmata, anggota Satlantas Polres Pematang Siantar, ditabrak dan bergantung di angkot. Awalnya Bribka Panal Simarmata sedang bertugas mengurai kemacetan di Jalan Sutomo, Pematang Siantar. Namun sopir angkot yang tidak terima tindakan petugas berupaya menabrak anggota Satlantas. Setelah menjadi viral, sopir angkot dan pemilik kemudian datang ke Polres untuk meminta maaf. Namun polisi tetap melakukan penindakan dengan melakukan tilang. Menyuruh maju dengan spiritan, maju. Nah, kemudian si pengemudi supir ini tidak mengindahkan, sehingga anggota kita mendatangi. Pada saat anggota kita datang itu, malah supirnya bilang gini, apa kau tangkap aku, katanya gitu, sambil menjalankan mobilnya, angkotnya, sehingga anggota kita tadi menyelamatkan diri naik ke atas, tapi tidak terlalu jauh, paling sekitar hanya 5 meter saja. Aksi perampokan sebuah toko emas di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menghebohkan warga. Pelaku menembakkan pistol beberapa kali saat berusaha melarikan diri. Terjadi perampokan di toko emas Leo. Warga Desa Karangmulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat dihebohkan dengan aksi seorang perampok toko emas yang menembakkan pistolnya beberapa kali ke udara Selasa kemarin. Warga pun langsung panik dan berlari menghindar. Ada polisi. Sebelumnya, aksi pelaku merampok toko emas terekam kamera pemantau di dalam toko. Pelaku dengan cepat menggasak perhiasan emas seberat 1 kg senilai $0,5 miliar. Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah langsung membentuk 4 tim yang terdiri dari 20 orang. 4 tim tersebut menyebar ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat pelarian pelaku yang mengarah ke perkebunan sawit. Saat ini Kapolres sudah membuat suatu tim khusus, ya. Ada 4 tim khusus yang jumlahnya adalah 20 orang. Dan saat ini tim sudah lidik ya di berbagai tempat, di mana kemungkinan lokasi dari larinya si tersangka tadi. Nah, kita bersama bahwa mereka menggunakan kendaraan Mio ya, warna putih, tetapi platnya itu tidak dipakai ya, dilepas sengaja menutupi identitas dan menggunakan topi terbalik dan pakai sipu. Polisi juga menduga dari keterangan sejumlah saksi yang sudah diperiksa, diduga kuat pelaku tidak beraksi sendiri, melainkan ada pihak lain yang ikut serta. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Polisi gerbek rumah predator anak di Desa Lerep, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku 5 kali mencabuli korbannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dengan iming-iming jajanan Rp1.000. Tim Satreskrim Polres Semarang gerbek rumah pelaku pencabulan di rumahnya di Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pria 40 tahun ini sempat berusaha kabur dengan mengunci pintu rumah, namun petugas dengan sigap membekuk pelaku. Dari penggeledahan di lokasi, petugas menyita pakaian yang dikenakan korban, sebungkus makanan ringan, karpet, dan sarung milik pelaku. Pedofil ini beraksi dengan iming-iming jajanan seharga Rp1.000. Korban pun dicabuli hingga 5 kali. Sodomi ini inisialnya KS kita tangkap setelah ada laporan dari orang tua korban, di mana korban ini adalah anak laki-laki usia sekolah dasar. Penangkapan pelaku berawal dari laporan orang tua korban.
Hingga kini petugas masih periksa intensif pelaku untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Polisi pun mengimbau warga untuk melapor jika anaknya menjadi korban asusila pelaku. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 pelaku curanmor ditangkap Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku telah beraksi sebanyak 17 kali. Dua pelaku curanmor berinisial AM dan A ini ditangkap oleh polisi. Mereka ditangkap di Bekasi lantaran telah 17 kali mencuri kendaraan bermotor. Dalam aksinya, pelaku menyasar tempat-tempat sepi seperti ruko, perumahan, dan warung yang minim pengawasan. Di tempat sepi, baik itu di depan ruko, di rumah, depan rumah, maupun juga di tempat warung-warung yang ada yang dianggap sepi. Kemudian setelah memapping, mereka baru bereaksi. Melihat situasi aman, mereka bereaksi dengan kecepatan mereka. Ini pelaku-pelaku ini sudah termasuk pelaku mafia, yang sering bukan mafia ya, pelaku-pelaku yang memang spesialis di bidangnya. Enggak sampai berapa detik saja sudah bisa merusak kunci. Selain kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 jenis kunci T, STNK, 3 unit motor, dan 1 buah ponsel. Dari Jakarta, Lina Kulsiaki, Indra Setiabudi, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Subdit 3 Resmob Ditkrimum Polda Metro Jaya berhasil meringkus komplotan perampok minimarket yang viral di media sosial. Para pelaku mengaku sudah belasan kali viral beraksi di sejumlah daerah. Subdit 3 Resmob Ditkrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap komplotan perampok minimarket. Komplotan terdiri dari 4 orang pelaku. Keempat pelaku berhasil diamankan di 2 lokasi berbeda, yaitu di Bantar Gebang dan di Bogor pada 9 September 2020. Pelaku mengaku sudah merampok belasan kali di sejumlah daerah. Pelaku-pelaku ini tidak segan-segan melukai para korban apabila melawan, karena mereka menggunakan senjata api. Sebelumnya, beberapa bulan lalu, sebuah video perampokan minimarket viral di media sosial. Modus operandinya adalah para pelaku menyamar sebagai pembeli. Ketika sudah dirasa aman, para pelaku langsung menodongkan senjata dan memaksa pelayan kasir untuk membuka brankas. Kini Polda Metro Jaya masih mendalami dan berkoordinasi dengan Polda Jabar dan sejumlah Polres Kabupaten. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 3 unit mobil, celurit, pisau sangkur, senjata api jenis airsoft gun, dan pakaian para pelaku. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan penjara maksimal 9 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.